Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membuat tentang jaringan metropolitan area network, yaitu menggunakan dari aplikasi network 1 ke network 2 ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, pertama-tama kita refresh dulu ya, komputernya ada nge-lag dikit. Oke, langsung aja kita gaskan ya. Kita gaskan menggunakan aplikasi Cisco Tracer-nya. Maaf ya, ini agak loading ya teman-teman ya. Mungkin suaranya akan dilanjutkan ya teman saya teman-teman ya, tutorialnya saya karena saya belum fasih. Oke, kalian lihat aja ya teman-teman ya. Kita buat server 1 di jaringan 1, satunya lagi di jaringan yang 2. Lalu kita siapkan PC 3 buah saja, mungkin client 3 buah. Ini 2 buah PC, 1 buah laptop. Di jaringan yang satunya, sini saya membuat PC-nya menjadi 1 saja, laptopnya 2. Laptopnya jadi ada di satu jaringan ada 3 client saja. Oke, selanjutnya kita siapkan switch, switch. Jadi PT switch karena mempunyai client yang sedikit, kita menggunakan switch yang portnya sedikit saja. Oke, di jaringan satunya lagi kita isi switch. Oke, pertama kita tambahkan lagi satu router. Kita pakai router yang sudah support Gigabit Ethernet guys ya. Kita taruh satu di sini untuk menghubungkan 2 jaringan ini. Ini umpama jaringan 1, ini jaringan 2. Oke, pertama kita hubungkan dulu jaringannya transmisi. Media transmisinya kita menggunakan Copper Strike Pro atau Cable Strike. Oke, dari server. Sini terserah mau switch ke server atau server ke switch itu tidak beda karena kita membuat topologi sekarang ini menggunakan switch yang unmanageable atau tidak dikonfiguration. Oke. Kita hubungkan dulu dari server ke switch. Pas kita satu terserah sini mau pakai berapa, ada pengaruh kita manageable. Kalau manageable beda lagi. Oke, kita hubungkan dulu. Switch ke komputer lain. Oke, kita lagi. Isi lagi. Oke, ini jaringan yang pertama ini sudah jadi. Ini saya namakan saja nama jaringannya guys ya. Jaringannya oke. Taipa guys ya, Taipa 1. Makanya taipa1.co.id. Ini yang namanya. Sini jaringan satunya kita namakan Taipa 2. Taipa 2. Oke. Kita taruh dulu biar lebih kita paham. Ini Taipa 2, sini Taipa 1. Oke, dua jaringan berbeda guys ya. Selanjutnya kita menghubungkan jaringan yang Taipa 2 lagi. Kita hubungkan saja dulu. Habis hubungkan kita akan konfigurasi guys ya. Konfigurasi di HCP. Oke, seperti biasa terserah akan kita manageable. Gunakan kabel strike. Hubungkan server ke switch ke client. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan konfigurasi jaringan, konfigurasi DHCP. Oke, pertama saja kita mengkonfigurasi di jaringan Taipa 1. Pertama kita tetapkan dulu IP-nya. Umpama di Taipa 1 saya menggunakan IP kelas C 192. IP Taipa 1 ya, 192.168.40.70. Oke, ini IP untuk Taipa 1. Taipa 2, ini saya buat saja IP Taipa 2 menggunakan IP kelas B atau chain atau kelas B, IP kelas B siap. Kelas B 172.16.40.70. Oke, itu untuk IP dari server jaringan Taipa 2. Oke, kalau sudah ditetapkan IP-nya, kita mengconfiguration di HCP-nya. Kita buka servernya. Oke, kita akan masuk ke config. Lalu pilih fast ethernet mode-nya. Ini kita isi IP-nya yang barusan kita buat 192.168.40.70. Setelah itu, kita masukkan IP gateway-nya guys ya. Gateway dari Taipa 1. Kita masuk ke settings, lalu buat IP gateway-nya tentukan. Ini kita isi 192.168.40.1. Oke, servernya kita taruh 1. Oke, server gateway-nya IP titik 1. Oke, kalau sudah, kita masuk ke service, lalu pilih di HCP. Setelah di HCP, kita isi default gateway yang tadi. Kita buat tadi kita isi. Berapa tadi? 192.168.40.1. Oke. Lalu kita isi start IP address-nya. Kita isi titik 2. Kenapa titik 2? Karena titik 1 sudah dipakai gateway. Oke, kalau sudah, subnet mask-nya ini. Oke, tulis ya. Sini subnet mask-nya jangan lupa diisi ya, lupa tadi lihat. Sini tekan saja isi sesuaikan subnet mask-nya. Kita kembali ke service. Start IP address-nya kita isi IP titik 2 karena IP-nya dari titik 2. Oke, kalau sudah, klik on. Lalu service klik on, lalu save. Oke, kita sudah selesai konfigurasi di HCP Taipa untuk jaringan titik 1. Kalau sudah keluar. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan client kita atau kita nyalakan IP di HCP-nya agar bisa terhubung. Oke, kita buka client kita. Lalu pilih config. Pilih fast ethernet mode-nya. Nah, karena di sini static, kita ganti jadi di HCP biar mendapat IP yang dibagikan oleh server tadi. Oke, di sini sudah terisi dengan benar 192.168.40.2. Oke, di sini sudah dapat IP-nya. Oke, IP yang satu lagi, kita config lagi. Kita pilih yang di HCP. Oke, 192.168.40.3. Oke, keluar. Yang satu lagi fast ethernet-nya jadi di HCP. Oke, 40.4. Oke, kalau udah, sini sebenarnya kita udah membuat satu jaringan dari Taipa 1. Coba kita tes kirim pesan ke server. Oke, tunggu kita lihat ya. Kita lihat statusnya, status pesan yang kita kirim tadi. Oke, ini successful. Kita ulangi. Ini pertama di sini bisa lain. Oke, successful. Berarti sini sudah bisa terhubung satu sama lain. Satu jaringan Taipa 1 udah bisa terhubung. Oke, kita akan mengkonfigurasi di HCP jaringan yang perlu lagi tahu. Taipa.co.id. Oke, seperti biasa, kita buka servernya seperti tadi, pilih config, lalu pilih fast ethernet-nya. Sini kita isi IP yang kita tentukan ini. IP yang kita tentukan, ini IP kelas B. 72.16.40.70. Oke, lalu isi subnet mask-nya. Sini default aja. Pilih setting-nya, setting.
setting kita akan mengisikan gateway dari IP kita TIP2 kita tadi guys ya. Isi IP-nya 172.16.40.1. Ingat servernya di 1 guys ya, di 1. IP di 1. Lalu kalau sudah default ethernet sama setting gateway-nya, masuk ke service lagi, pilih DHCP. Lalu isi kembali default gateway-nya. Gateway-nya 172.16. Salah. Sorry guys ya. Titik 16.40.1. Oke, kalau udah kita isi lagi start IP address-nya. Isi 216.40.2. Sekarang mulainya dari IP address 172.2. Oke, kalau udah seperti ini, service-nya on kan? Lalu pilih save. Oke, kita sudah selesai setting DHCP server type 2. Selanjutnya kita ganti status kliennya, status IP kliennya. Masuk ke klien, pilih config fast ethernet, pilih lagi configuration DHCP. Oke, berhasil 172.16.40.2. Ya, klien selanjutnya lagi config fast ethernet DHCP. 40.3. Selanjutnya lagi config fast ethernet DHCP. Oke, 172.16.40.4. Oke, ini sudah terhubung satu sama lain. Kita tes lagi untuk memastikan ini klien ke server. Oke, statusnya successful, berarti udah bisa terhubung satu sama lain. Oke, sini saya rapikan dulu biar IP-nya ini bisa pair sama jaringannya. Oh ya, biar lebih mudah diingat, dilihat, dipahami, kita tuliskan saja IP gateway-nya. Sini IP gateway dari type 1 tadi 192.168.40.1. Oke, IP gateway type 2 192.16.40.1. Oke, supaya lebih mudah diingat, ya, gampang dulu. Oke, dua jaringan sudah kita buat, sudah kita transmisi, lalu kita setting DHCP. Selanjutnya kita akan menghubungkannya lewat router, menghubungkan dua jaringan berbeda, type 1 dan type 2. Oke, kita pertama-tama kita tambahkan dulu kalau portnya kurang. Ini karena portnya kurang, karena semua sudah terisi dengan server klien kita sudah penuh, kita tambahkan memang IP portnya. Tambahkan saja sini, kita off dulu switch nanti ini pogo. Kita off dulu sini, off, lalu masukkan port baru. Set. Oke, kalau udah kita on-kan kembali. Oke. Sini coba cek, kita hubungkan lagi pakai strike. Ini ingat di sini gigabit ethernet 0 untuk jaringan type 1. Hubungkan ke switch. Oke, ini IP port yang kita buat tadi, kita masukkan yang baru, pilih tadi ethernet. Oke, sini jaringan sudah terhubung dengan router. Selanjutnya sini type 2 lagi kita hubungkan. Lupa kita tambahkan lagi port baru karena portnya di sini yang menggunakan switch hanya beberapa port, 4, kayaknya ya 4 kurang 1. Matikan lagi, ikan masukkan port baru. Oke, kalau udah on-kan kembali. Oke, kita hubungkan lagi media kabel strike. Oke, port tadi hubungkan ke router gigabit ethernet 1. Oh, sini saya tandai dulu biar lebih mudah lagi. Sini menggunakan gigabit ethernet 0/0. Oke, di sini gigabit ethernet 0/1. Oke, sini ya, sini gigabit 0/0 guys ya. Gigabit 0/0. Oke, sini dulu. Ya, buat gigabit 0/0 sini. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya langkah terakhir kita melakukan menghubungkan ini jaringan type 2 dan type 1 menggunakan CLI. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah sekali guys ya, di sini pakai config. Sini tinggal kalian taruhkan IP-nya sama subnet mask-nya. Ini juga IP-nya sama. Karena tutorial kali ini saya akan membuat di bagian routernya kita menggunakan command line interface CLI. Command line interface. Oke, langsung saja kalian buka routernya. Lalu kalau ada pertanyaan, tunggu saya exit. Ini karena sudah saya setting tadi, kita bersih lagi. Exit. Lagi. Ini kalau kalian masih ada ditanyakan pertanyaan seperti ini, would you like yes or no, dan pilih no, lalu muncul enter, lalu muncul router lebih, ada ini icon sini teks lebih, kita ketikkan enable, lalu kita sudah masuk ke mode privilege mode. Nah, di sini kalau sudah masuk di privilege mode-nya, kita masuk ke ketikan perintah conf t atau configuration terminal, klik enter. Oke, statusnya jadi router config. Ini kita sudah masuk di configuration terminal. Oke, setelah config T, kita setting interface, kita klik perintah interface, tab, lalu muncul interface, tulis nama portnya, sini mungkin kita menggunakan gigabit, tulis gigabit, enter tab. Nah, di sini interface gigabit ethernet spasi, ya sini terserah kalian yang port gigabit mana yang mau kalian atur terlebih dahulu dan isikan IP-nya. Sini saya isi saja dulu 0/0. Tadi kita setting awal dulu type 1 ID. Oke, interface gigabit ethernet 0/0, enter. Nah, setelah itu statusnya menjadi config if, sudah masuk di gigabit ethernet 0/0, kita akan isi IP-nya, ketikkan perintah IP, lalu pilih address add, lalu isikan IP ini, IP gateway kalian guys ya, IP gateway dari jaringan kalian buat tadi, dari jaringan port yang kalian buat ini. Ini karena type 1 gateway-nya ini, kita isikan saja gateway-nya sebagai IP add 192.168.40.1. IP add 192.1. Oke, spasi, masukkan netmask-nya. Ini karena kita menggunakan IP kelas C, lalu netmask-nya kita tidak ubah atau default. Isikan yang sesuai yang kalian isi tadi. Karena default sini saya isi sesuai 255.255.0. Oke, kalau udah IP-nya sama netmask-nya, klik enter. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Tab no shutdown. Oke, enter. Line protocol interface gigabit ethernet change state to up. Oke, di sini statusnya sudah terganti, sudah change. Lalu enter. Kita keluar dari port 0/0, ketikkan perintah exit. Oke, sini masuk kembali ke konfigurasi terminalnya. Kita masuk ke interface gigabit ethernet yang 0/1. Karena tadi 0/0 sudah 0/1 lagi yang kita isikan IP dan netmask. Oke, kalau udah isi 0/1 enter. Oke, kalau udah tambahkan lagi IP add. Ya, sini karena kita isikan gigabit ethernet 0/1, sini nanti kita masukkan IP gateway dari type 2. Oke, kita masukkan IP gateway-nya ini. Terus tadi lebih mudah tadi 172.16.40.1. Oke, lalu netmask-nya. Karena di sini default, saya isikan secara default saja 255.255.0.0. Oke, IP dari 172.255.0. Oke, kalau udah enter. Sini IP sudah terisi. Lalu pilih no shutdown. Lalu enter biar IP gigabit ethernet-nya menjadi menyala. Klik enter. Oke, line protocol interface gigabit ethernet 0/1 change state to up. Di sini statusnya sudah terganti. Klik enter, kita keluar lagi. Exit. Karena kita sudah isi IP netmask-nya. Enter. Exit. Oke, di sini kita sudah setting CLI dengan masukkan IP dan netmask dari kedua jaringan tersebut dari dua port kita masukkan tadi. Kalau udah sini kita close saja karena setting CLI-nya sudah habis. Oke, sini sudah jadi.
dua jaringan yang berbeda untuk mengetesnya, uji cobanya. Kita tes kirim pesan dari komputer ini Type 1 ke ini saya statusnya Type 2, klien Type 1 ke Type 2. Oke, klik in progress. Oke, untuk pertama pilot, pasti yang kedua ini berhasil ini. Siap, jalan. Kedua. Betul kan guys ya? Ini memastikan ini. Pasti awalnya pilot dulu karena baru pertemuan pertama ini. Pertama kali. Yang pas kedua itu sudah terbaca. Jadi tadi masih pilot itu masih men-refresh guys ya. Umpama. Sini untuk memastikan lagi, kita kirim lagi dari klien ini ke klien Type 2 ke klien Type 1. Pilot guys ya, pilot. Kita ulangi kembali. Kenapa bilang terus? Kita ulangi kembali lagi guys ya. Ini saya delete. Ulangi kembali lagi. Kalau pilot ulangi. Lalu yang sini. Ulangi. Klien Type 2 ke klien Type 1. Successful. Nah, guys ya. Jadi kalau gagal, pilot ulangi kembali karena dia baru pertama kali. Masih men-refresh guys ya. Oke, untuk langkah terakhir untuk memastikan lagi. Server, bukan langkah yang untuk memastikan saja, tes uji coba biar kalian lebih percaya lagi. Ini saya tes kirim pesan server ke server. Ini saya tes Type 1, kirim ke Type 2, sini saya dulu. Kirim ke server Type 2. Successful. Oke, di sini kita telah berhasil membuat topologi MAN sederhana atau dua jaringan berbeda terhubung satu sama lain atau IP yang mencakup kota metropolitan. Sini telah selesai topologi sederhana kita. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.